Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu sekalian, para intelektual muslimah yang dimuliakan Allah, karena keimanan dan kemudian keimanan itu mendorong untuk memiliki satu ilmu pengetahuan tertentu dan kemudian berusaha mengaplikasikannya dengan dorongan iman yang sama untuk sebesar-besar kemuliaan umat ini dan dalam rangka ibadah kepada Allah. Semoga pagi ini forum kita ini menjadi forum yang barokah, dan semoga kita semua tidak lupa untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah hingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dengan majelis yang insya Allah sangat mubarakah ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang meneruskan perjuangan beliau hingga yaumil kiamah. Saya mohon izin untuk melakukan share screen, ibu-ibu. Sudah terlihat. Untuk kesempatan yang kedua ini izinkan kami menyampaikan lanjutan dari apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Pratma Julia, bahwa kita tadi sudah melakukan sebuah penganalisaan dengan begitu panjang apa saja problematika yang ada di hadapan kita, lalu coba dikerucutkan benang merah yang memunculkan semua persoalan-persoalan yang terlihat di hadapan kita dan cukup menyibukkan intelektual tersebut. Pada kesempatan kedua, saya ingin menyampaikan apa kemudian yang menjadi kontribusi atau peran yang bisa kita mainkan sebagai intelektual muslimah untuk kemudian mewujudkan peradaban Islam yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Pratma, bahwa dialah sebenarnya satu-satunya solusi yang akan menyelesaikan segala problematika yang kita hadapi, tidak hanya di Indonesia bahkan, tapi itu adalah problematika di dunia karena kerusakan yang ditimbulkan oleh ideologi sekularisme, kapitalisme dengan Amerika sebagai negara pemimpin atau pengemban ideologi kapitalisme tersebut. Sebelum saya masuk kepada bagaimana peran yang kita mainkan, saya ingin menyampaikan di awal slide yang saya presentasikan ini beberapa reminder dan kontemplasi begitu ya, renungan yang bisa mengingatkan kita semua tentang bagaimana Islam, bagaimana Al-Quran berbicara tentang karakter intelektual. Yang pertama, di dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 269, di sana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yu'til hikmata may yasha. Allah itu akan memberikan hikmah, kefahaman terhadap segala sesuatu kebaikan yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah itu kepada siapa saja yang dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang telah diberikan oleh Allah al-hikmah tersebut, maka dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Wa ma yadhakkaru illal ulul albab. Jadi kemudian Allah menutupnya dengan dan tidaklah, tapi di belakangnya ada kecuali. Ini menunjukkan sebuah penekanan bahwa yang bisa mengambil pelajaran atas segala sesuatu, termasuk yang kemudian bisa memahami apa yang disampaikan oleh Al-Quran atau As-Sunnah, yang disampaikan oleh Islam, itu adalah ulul albab. Karakter pertama. Jadi dia senantiasa menjadi orang-orang yang berusaha mengambil pelajaran dari segala sesuatu. Lalu yang kemudian kedua, Al-Quran ketika menyebut para intelektual dengan kata-kata ulul albab itu juga memberikan sebuah profil ya, menggambarkan profil atau ciri-ciri bahwa para intelektual itu senantiasa melakukan proses berpikir, menganalisa dan mencoba memahami
tanda-tanda ayat-ayat Allah yang ada di muka bumi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Maka para intelektual itu memang menjadi orang yang terbiasa untuk mengamati fenomena, melakukan pengkajian, melakukan analisa. Tapi itu semua tidak dilakukan dengan sebuah ketidakseriusan yang tidak kemudian berimplikasi pada satu amal tertentu yang hendak dia raih. Dia melakukan pengamatan itu, melakukan pengkajian itu sebagai bagian dari dorongan keimanan yang dia miliki. Karena ulul albab di dalam pandangan Islam ini ya adalah orang-orang yang beriman dan kemudian menggunakan akalnya itu tadi sesuai dengan dorongan imannya. Maka dia akan meneliti, mengkaji fenomena apa yang ada di hadapannya yang akan mengantarkan dia pada satu amal tertentu sesuai dengan misi dan visi penciptaan dia di dunia ini, termasuk di dalamnya adalah menggunakan seluruh potensi dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadanya sebagai seorang intelektual. Itu karakter yang kedua. Lalu yang ketiga, Allah atau Quran memberikan sebuah pernyataan retoris ya, yang menunjukkan bahwa tidak sama sesuatu yang buruk, la yastawil khabith wat thayyib, tidak sama sesuatu yang buruk itu dengan sesuatu yang baik. Walau a'jaba kathratul khabith, meskipun yang al-khabith ini itu sampai membuat terpana, mentakjubkan banyak orang, sampai mungkin pengikutnya banyak, ya, followernya banyak, pendukungnya banyak. Tapi ketika sesuatu itu al-khabith, meskipun posisinya itu dipertahankan oleh banyak orang, dia tidak sama dengan at-thayyib. Dan yang kemudian akan bisa melihat perbedaan itu adalah ulul albab, sehingga kemudian Allah memerintahkan kepada ulul albab, fattaqullah ya ulil albab. Karena kemudian kita menemukan di fenomena dunia intelektual itu ternyata bisa jadi seorang itu sudah bergelar tertinggi dalam ranah dunia akademisi, profesor, guru besar, doktor, pakar, ahli. Ternyata kemudian untuk mengatakan yang thayyib ini dan menunjukkan bahwa al-khabith ini adalah sesuatu yang salah dan dia khabith, itu tidak sanggup. Karena ternyata al-khabith banyak pendukungnya, banyak penganutnya. Kalau kemudian dia mengatakan itu sebagai sesuatu yang salah, maka mungkin dia akan mendapatkan bulian, mungkin dia akan mendapatkan persekusi atau yang dan seterusnya. Maka seorang ulul albab atau intelektual sejati, dia tetap bisa membedakan mana al-khabith, mana at-thayyib, dan dia akan berdiri untuk tetap menunjukkan al-khabith adalah al-khabith, at-thayyib adalah at-thayyib, karena ketakutan dia kepada Allah. Lalu yang berikutnya adalah bahwa para intelektual muslim, para ulul albab itu akan senantiasa menyampaikan apa yang sudah dia ketahui, hasil analisanya, pengkajiannya, pengamatannya yang mengantarkan dia pada al-hikmah tadi. Maka dia tidak akan simpan itu untuk dirinya sendiri, dia akan sampaikan itu kepada orang lain. Karena al-hikmah tadi itu diposisikan oleh Islam adalah balaghul linnas waliyundzaru bih. Jadi itu akan menjadi argumentasi yang akan kita gunakan untuk senantiasa kita sampaikan kepada masyarakat, yang mereka bisa jadi tidak tahu dan kita sudah tahu terlebih dahulu, karena kita diberikan oleh Allah kemampuan berpikir, mengindra lebih cepat, berpikir lebih kuat, mendapatkan kesimpulan lebih dahulu, menemukan akar masalah terlebih dahulu, menemukan solusinya juga terlebih dahulu, dan seharusnya kemudian menjadi pionir juga dalam memimpin masyarakat melakukan perubahan. Itu adalah karakter berikutnya. Dan yang lebih jelas lagi kemudian bahwa para ulul albab itu adalah orang yang memang terbiasa yastami'unal qaula. Mereka terbiasa mendengarkan banyak perkataan, bisa jadi banyak mendengar preposisi, teori-teori, konsep-konsep begitu. Tapi fayat tabi'una ahsana. Kemudian mereka
itu hanya mengikuti apa yang baik saja darinya. Ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Jadi kalau kemudian kita mengaku kita adalah ulul albab, sekalipun kita mendengar banyak teori, kita mendengar banyak paparan, kita mendengar banyak analisa, akan tetapi kita hanya akan memilih dan mengikuti perkataan yang paling baik di antaranya. Kita tidak akan dikalahkan oleh koin ataupun poin untuk kemudian menjadi ragu memilih mana yang baik, memperjuangkan yang baik. Akan tetapi kalau memang kita intelektual sejati, maka kita hanya akan mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Dan kita ulul albab, atau kalau kemudian pakai bahasa lain adalah al ulama, orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, orang-orang yang alim, mereka dikabarkan oleh Allah dalam Al-Fatir 28, innama yahsyallahu min ibadihi al ulama. Di sini ada satu sigot yang menunjukkan khasr, ya, pembatasan, bahwa hanyalah yang paling memiliki rasa takut kepada Allah di antara hamba-hambaku itu adalah paling besar adalah para ulama. Karena ilmunya tadi, semakin banyak ilmu yang dia miliki, yang ilmu tadi dia dapatkan dengan dorongan iman, maka semakin banyak ilmu yang dia miliki, semakin besar rasa takutnya kepada Allah, semakin besar rasa takutnya untuk tidak menyampaikan kebenaran, semakin besar rasa takutnya untuk sampai melakukan pengkhianatan terhadap ilmu dan keimanannya, semakin besar takutnya kalau kemudian dia tidak menjadi pionir dalam perjuangan penegakan Islam, semakin besar rasa takutnya kalau sampai dia membiarkan kemaksiatan, kebodohan di tengah-tengah masyarakat, kebijakan yang salah, padahal dia tahu itu keliru, dia biarkan. Sementara kemudian ada banyak orang-orang bodoh yang tidak memiliki ilmu justru berbicara. Maka semakin tinggi ilmu seorang intelektual muslim, muslimah, maka dia semakin memiliki rasa takut kepada Allah. Rasa takutnya kepada Allah mengalahkan segala rasa takut apapun yang ada di dunia ini. Takut pada kematian, takut pada jabatan, takut pada kehilangan jabatan, takut pada terputusnya nafkah, atau takut pada bulian, takut pada celaan, dan seterusnya. Rasa takutnya pada Allah itu jauh lebih besar dari semua itu, membuat dia hanya akan fokus dan menjadikan apa yang diridhoi dan dimurkai oleh Allah sebagai standar dia beramal. Dan ini kemudian Imam Ghazali memberikan satu narasi, satu gambaran begitu, bahwa lazimnya, jadi mestinya tradisinya orang berilmu itu memang bukan semata-mata, jadi tradisinya itu bukan menjadi orang yang kemudian fokus dengan keilmuannya dalam kotak kebidangannya sampai membuat dia tidak bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di tengah masyarakatnya. Ada persoalan-persoalan apakah yang sedang terjadi di tengah masyarakatnya, apakah semua orang itu sama seperti dirinya bisa mengakses pendidikan tinggi, apakah semua orang di luar dirinya itu juga sama seperti dirinya bisa menggunakan, mendapatkan fasilitas mengakses kuota dengan enak sehingga tidak mendapatkan kesulitan mengakses informasi dan seterusnya. Tradisi orang berilmu dalam Islam adalah mereka menjadi bagian dari orang-orang yang dilahirkan oleh Islam, dilahirkan oleh Islam itu menjadi khairu ummah ukhrijat linnas, bagian dari generasi terbaik yang dilahirkan untuk seluruh umat manusia. Kenapa kok mereka sampai bisa menjadi khairu ummah itu tadi, ukhrijat linnas, untuk seluruh umat manusia? Bukan karena berderetnya titel-titel yang mereka punya, berderetnya gelar-gelar yang ada di depan maupun di belakang mereka, tetapi karena mereka melakukan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar karena dorongan iman. Itu yang kemudian menjadikan umat ini itu menjadi umat yang terbaik. Nah, maka tradisinya orang berilmu karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang apa yang salah, apa yang benar, apa yang keliru, apa yang maksiat, apa yang itu merupakan ketaatan. Mereka akan senantiasa mengoreksi para penguasa. Mereka membersihkan niatnya, meluruskan niatnya sehingga melayakkan profilnya begitu ya,
memantaskan profilnya sehingga sampai kemudian lisan-lisan mereka ini menjadi lisan-lisan yang berat kalimat-kalimatnya, sehingga ketika itu disampaikan menjadi sebuah nasihat yang berpengaruh, bisa meluruskan penguasa yang keliru dan seterusnya. Akan tapi kalau kemudian ketika kemudian para intelektual tadi sudah digenggam oleh cinta dunia, harta dan jabatan, maka kalimat mereka pun tidak bermakna. Apalagi kemudian ketika digunakan untuk mengingatkan para penguasa dan para pembesar. Padahal mereka punya kontribusi pada terjadinya kerusakan yang dilakukan oleh para penguasa tadi. Rusaknya masyarakat karena rusaknya kebijakan yang ditetapkan atau dibuat oleh penguasa, dan rusaknya penguasa gara-gara orang-orang berilmu itu justru diam, minimal diam. Ketika dia tidak mengoreksi mereka, diam saja itu sudah berkontribusi pada kerusakan masyarakat. Maka dari semua yang kita sampaikan tadi menjadi sebuah renungan bagi kita dan juga bisa menjadi bahan untuk membuat kita sadar bahwa kita itu punya potensi dan modal yang luar biasa istimewanya yang tidak dimiliki oleh kalangan lain. Yang makna dari kelebihan potensi ini adalah bermakna tanggung jawab yang lebih kita kepada Allah yang akan ditanyakan semua potensi-potensi ini. Yang pertama adalah potensi intelektualitas. Ini sudah tadi panjang kita bahas. Kita mudah memahami hakikat segala sesuatu, akar persoalannya, ketemu dengan solusinya. Mestinya kemudian diikuti dengan kita menjadi orang yang pertama merealisir solusi itu, memperjuangkan solusi itu tegak di tengah masyarakat. Intelektual hari ini kalau kita lihat, apalagi kalau hari ini ya, karena ilmu dan dunia pendidikan tinggi itu sudah dijadikan sebagai salah satu dari alat produksi. Mereka dikejar memang oleh industri dan mereka kemudian yang ada di sana relatif tercukupi dalam hal harta. Maka mestinya itu juga akan menjadi pertanggungjawaban tersendiri kita kepada Allah. Yang berikutnya bahwa dengan kita menjadi seorang intelektual, dosen di kampus, di dunia pendidikan tinggi, kita terkoneksi dengan orang-orang pilihan dari kalangan mahasiswa yang siap mendengarkan kita, yang menghormati kita, yang siap mendengarkan arahan kita, motivasi kita, dan apapun yang mau kita sampaikan di situ. Kita terkoneksi dengan dunia kampus, yang dunia kampus ini posisinya itu hierarkinya dalam dunia pendidikan adalah paling tinggi. Sering kemudian juga para intelektual itu digait oleh sistem hari ini untuk menjadi birokrat, menjadi staf ahli menteri kah, atau kemudian menjadi pejabatnya sendiri. Kita kemudian juga memiliki jaringan ketika melakukan seperti pengabdian masyarakat begitu. Mesti ada organisasi-organisasi mitra yang kita kenal. Kita memiliki jaringan itu dan juga kepada masyarakat langsung. Juga ada potensi kedudukan. Pasti orang-orang yang berilmu itu di tengah masyarakat itu karena tidak banyak yang memilikinya, mereka dihormati, mereka dimuliakan, mereka dijadikan rujukan. Mereka didengar. Jadi ketika mereka menyampaikan sesuatu, menuliskah, melisankannya kah, menyampaikan sebagai kritik kah, maka itu memiliki potensi untuk berpengaruh. Maka mereka punya potensi untuk memimpin. Dan yang berikutnya, kalau kemudian mereka berkumpul dalam satu komunitas sesama mereka, maka mereka memiliki kemampuan lebih untuk menjadi pressure group, menekan atau meluruskan kesalahan kebijakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ataupun untuk menjaga kebenaran. Nah, itu dari sisi kita mengenali siapa kita. Ketika kemudian kita mau melakukan mengimplementasikan apa peran yang bisa saya mainkan dengan potensi yang saya miliki itu, maka kita harus tahu apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Secara singkat, dunia hari ini, ibu-ibu, sedang terjadi proses pergantian peradaban. Apakah ini sesuatu yang bombastis ataukah sesuatu yang mengada-ada? Ada sandaran akademisnya, ada sandaran ilmiahnya, dan itu silakan nanti dibuka sendiri panjang, ada banyak penjelasannya. Tapi
Saya ingin mengambilnya dari dua pendekatan saja ya. Jadi yang pertama bahwa ketika hari ini peradaban itu dipimpin oleh sekularisme kapitalisme dengan Amerika sebagai negara pengembannya dan negara nomor satunya, maka tanda-tanda kejatuhan hegemoni Amerika di dunia itu sudah diakui bahkan oleh mereka sendiri. Para penasehat presiden yang kemudian memberikan analisa-analisa dan prediksinya itu semua mengatakan bahwa Amerika ini sedang dalam keadaan terpuruk, jatuh, kehilangan kehilangan pengaruhnya. Dan itu bukan karena ada sesuatu yang hebat di luar Amerika, tetapi itu bawaan dari kerusakan yang memang dia ciptakan sendiri. Nah, sebenarnya apa yang menjadi kerusakan dari sistem hari ini yang tadi disebutkan oleh Bu Pratma itu sesuatu yang orang itu sudah banyak merasakan sebenarnya. Hanya pandemi ini itu menjadi faktor yang membuat kerusakan-kerusakan itu menjadi semakin telanjang untuk dirasakan di indera, dan juga itu mempercepat kerusakan atau kejatuhan pengaruh Amerika ini. Nah, dan pergantian peradaban itu sendiri kalau kemudian kita mencoba mencari landasan ilmiahnya begitu, itu sesuatu yang sebenarnya sudah bukan kali ini saja terjadi. Islam sendiri mengatakan bahwa Allah memang akan mempergilirkan kekuasaan itu. Kita sendiri juga sudah melihat sejarah itu menunjukkan bahwa ada kekuasaan, kerajaan, bangsa itu ada siklus kejayaannya sendiri, dan ada beberapa analisa dan beberapa kajian sudah membahas itu dengan detail. Di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun di Muqaddimah. Yang menarik adalah bahwa di dalam bukunya Muqaddimah ini Ibnu Khaldun mengatakan wabah itu ternyata juga menjadi salah satu jalan pintas terjadinya perombakan tata dunia. Dan nanti ketika satu peradaban itu runtuh, maka ketika kemudian ada peradaban baru yang muncul, dunia itu seolah-olah disetting ulang seperti baru, berbeda dengan sebelumnya. Dan untuk kajian yang lain yang dilakukan oleh seorang pakar sejarah yang berusaha melakukan namanya otopsi historis gitu ya. Jadi dia mengumpulkan sekian banyak peradaban di dunia yang pernah ada, lalu dia baca, dia ikuti berjalan sampai keruntuhannya, maka kemudian dia menemukan ada tren yang mendahului runtuhnya satu peradaban. Itu adanya. Ini semua yang kita hari ini sudah kita lihat. Ada perubahan iklim, degradasi lingkungan, banyaknya ketidaksetaraan dan oligarki dan seterusnya. Dan yang menarik ada faktor eksternalnya yang juga akan mempercepat itu adalah ini, perang, bencana alam, kelaparan dan wabah. Jadi memang hari ini kita sedang ada dalam situasi yang seperti ada dua kubu ya, seperti sedang menanti kelahiran bayi. Bagi peradaban lama yang dia paham betul bahwa kayak misalkan Nabi Musa dan Fir'aun atau kerajaan Namrud ya, ketika kemudian dia meyakini bahwa kerajaannya, kekuasaannya akan hancur dan kelahiran seorang bayi laki-laki, maka dia akan berusaha untuk membunuh, mengaborsi kelahiran bayi-bayi itu sebelum dia kemudian sempat tumbuh. Kalau bisa belum lahir sudah dibunuh. Dan ini juga begitu. Jadi peradaban yang lama, sekularisme kapitalisme ini berusaha untuk mempertahankan umurnya dan berusaha untuk mencegah peradaban baru yang menggantikannya, karena dia paham kalau sampai peradaban Islam itu muncul berarti dia runtuh. Berarti dia kehilangan pamornya, habis berarti kekuasaan dan hegemoninya. Maka hari ini kita sedang ada pada situasi yang satu sisi itu berusaha untuk mengaborsi kebangkitan dan kemunculan peradaban Islam mulai dari jalan yang paling awal yang bisa mereka lakukan, bahkan sebelum janin itu dilahirkan, supaya tidak tumbuh sampai matang begitu. Dan ada kemudian pihak yang berusaha menjaga sekuat tenaga agar janin ini itu sampai pada kematangannya
sampai dia itu nanti survive untuk dilahirkan, bisa hidup, lalu kita persiapkan sampai dia itu besar tumbuh menjadi sebuah kekuatan. Nah, tadi kita sudah paham itu adalah peradaban Islam. Dan sudah disampaikan bahwa mau tidak mau, kalau kemudian kita mau menegakkan peradaban Islam, itu cuma dua pilihan, yang mau pakai jalan apa. Meskipun ada banyak macam-macam gini ya, kalau mau mengerucut ya ngerucutnya antara kita tetapkan sendiri, kita rumuskan sendiri, berarti kita coba-coba dengan kita percaya diri dengan kejeniusan akal yang kita punya, lalu kita rumuskan, atau kita mengikuti jalan yang pernah terbukti sukses menegakkan daulah Islam pertama, dan kita ikuti saja itu. Mestinya kamu intelektual dengan kemampuan berpikirnya, dengan rasionalitasnya, maka dia pasti akan memilih yang kedua. Sudah, itu tidak perlu dibahas lagi. Mengikuti metode Rasul yang pernah berhasil menegakkan daulah Islam pertama di Madinah, maka akan mengantarkan kita meraih keberhasilan yang sama sebagaimana Rasul. Dan apa yang dilakukan oleh Rasul itu adalah berawal dari penyiapan kerangka gerakannya, ada kader-kader yang dibina dengan satu proses pembinaan tertentu sampai lahir profil tertentu, mereka matang, mereka memiliki sudah disiapkan blueprintnya, metode roadmapnya, dan itu mentajasat pada diri mereka. Lalu kemudian mereka emban ke tengah masyarakat terpanaskan dengan ide dakwah yang disampaikan itu, hingga akhirnya kemudian mereka mendukung, dan kemudian terjadilah sebuah proses penyerahan kekuasaan, karena umat itu merupakan pemilik asli kekuasaan. Ketika kemudian mereka sudah percaya kepada konsep Islamnya, mereka sudah percaya kepada pengembannya, maka kemudian terjadilah istilah hukmi sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Aus dan Khazraj kepada Rasulullah, sehingga kemudian beliau mendapatkan kekuasaan di Madinah. Ada proses panjang sebelumnya dakwah Mekah sampai ke Madinah tersebut. Nah, sekarang kalau kemudian mau kita gabungkan gitu ya, pemahaman bahwa saya punya potensi ini, situasi dunia hari ini adalah sedang menuju pergantian peradaban, dan saya harus mengikuti tahapan dakwah Rasul ini. Kalau tiga hal ini saya gabungkan, lalu apa peran yang bisa kita mainkan? Yang pertama yang harus dilakukan adalah reposisi peran intelektual. Jadi setelah tadi paparan tadi, mestinya kan sudah sadar. Kalau selama ini para intelektual, mungkin kita tanpa kita sadari atau kita sadari, ternyata kita menjadi orang yang pertama lebih sibuk dengan kemaslahatan dan capaian-capaian personal, atau tanpa kita sadari ternyata dengan komitmen dan amal-amal prestasi yang kita lakukan, ternyata kita dibajak dan diberdayakan untuk melanggengkan sekularisme, kapitalisme, dan hegemoni barat. Karena sebenarnya ternyata program yang membuat kita jungkir balik tadi itu, yang di drive, apakah itu world class university, apakah kemudian indikator-indikator keberhasilan supaya kemudian dijadikan dia meraih ranking tertentu, itu ternyata semuanya bukan berasal dari ruang hampa, tapi itu by design, itu dilahirkan oleh satu organisasi, di dalamnya ada latar belakang ideologi tertentu. Ketika kemudian kita menjadi tangan-tangan yang menjalankan program itu tanpa kita sadari, atau mungkin disadari, tapi karena kita senang diberdayakan karena menghasilkan koin atau poin, kita ternyata selama ini ada pada situasi ini, diberdayakan untuk melanggengkan peradaban yang rusak dan merusak. Atau kita merasa sudah cukup dengan hanya sibuk mendapatkan raihan-raihan yang sifatnya personal. Maka peran yang pertama, kalau memang kita mau menjadi seorang intelektual hakiki, tahap pertamanya adalah harus terjadi reposisi peran intelektual. Dari yang sebelumnya seperti ini, sibuknya kita itu seperti ini, maka harusnya kemudian kita itu sibuk terlibat dalam barisan rapi untuk menegakkan dan mengisi peradaban Islam. Saya sampaikan kenapa di sini menegakkan dan mengisi, ada perbedaan karena jadi kalau kemudian tadi dikatakan oleh Ibnu Khaldun, ketika satu peradaban baru lahir, maka dunia akan direset, disetting ulang. Kalau sebelumnya hari ini kita diajari oleh sistem kapitalisme hari ini menjadikan ridho tidak ridho, suka tidak suka kita, mulia dan tidak mulia, itu ukuran-ukurannya ada seperti yang diajarkan oleh kapitalisme.
mulia itu ketika kemudian melakukan prestasi-prestasi yang ukuran-ukurannya mereka yang tentukan, lebih ke arah hal yang sifatnya materi, lebih ke arah yang sifatnya duniawi. Maka ketika nanti itu kemudian diganti oleh peradaban Islam, itu akan berubah. Orang ketika kemudian yang sebelumnya itu merasa hari ini diajari untuk merasa bangga dengan tampilan yang dianggap modis adalah ketika membuka aurat, nanti akan berubah. Sampai pada penguasaan ilmu alat, ketika hari ini orang merasa sangat butuh dan perlu dan malu kalau tidak bisa bahasa Inggris, pada saat kemudian peradaban itu nanti muncul baru, yaitu peradaban Islam, itu pun kemudian akan diriset begitu. Ketika memandang generasi hari ini hanya memandangnya sebagai aset ekonomi, sehingga kalau kemudian berpikir tentang kurikulumnya adalah bagaimana menghasilkan tenaga-tenaga yang siap diserap oleh pasar atau industri, maka besok pun akan berubah pandangan kita terhadap generasi itu, bahwa mereka seharusnya menjadi khairu ummah ukhrijat linnas, bahwa mereka seharusnya menjadi khalifatullah fil ard, yang mengelola bumi ini sesuai dengan apa mau Allah, bahwa mereka akan menjadi pengemban Islam ke seluruh alam sehingga menjadi rahmatan lil alamin dan seterusnya. Maka di sini kalau kita terjemahkan pada umur kita begitu ya, mungkin kalau tegaknya peradaban Islam mungkin kita masih nututi. Tetapi untuk menjumpai bahwa peradaban itu akhirnya sampai pada kegemilangannya, pada capaian tertingginya, mungkin itu bukan masa kita, mungkin masa anak-anak generasi kita. Sehingga mindset kita pun sudah mulai ke arah sana. Ketika saya mengajarkan anak saya itu sedang mengajar dia, saya sedang menyiapkan dia menjadi pelaku peradaban, pengisi peradaban Islam itu. Mungkin saya yang menegakkannya, tapi mungkin nanti anak saya yang akan menjadi khalifah di kekhilafahan Islam, yang akan mengirim pasukan ke pembebasan Roma, atau dia menjadi panglima perangnya, atau dia menjadi bagian wazirnya, atau dia menjadi pakar di situ, atau dia menjadi ulama yang menasihati penguasanya. Gambaran itu seperti itu, dan itu sejak sekarang harus para intelektual itu punya gitu loh, punya visi seperti itu. Bukan kemudian ikut saja arus apa kata peradaban hari ini, kita disuruh datang pagi pulang malam mengerjakan ini itu, kita ikuti saja sampai kita tidak pernah tahu bahwa sebenarnya dunia sedang bergerak. Kapitalisme itu pada keruntuhannya dan kemunculan peradaban penggantinya. Kalau kita tidak bersiap untuk mempersiapkan penggantinya, maka lalu siapa yang akan mengisi kekosongan itu? Yang paling layak yang menggantikan ya memang hanya Islam, karena ideologi cuma 3. Komunisme sudah jelas runtuh, kapitalisme barat sekarang sedang dalam keruntuhannya, maka Islam yang seharusnya kemudian tegak untuk memimpin peradaban dunia dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Itu yang pertama. Berpikir berubah, posisi saya, reposisi peran saya dalam kehidupan ini seperti itu. Lalu yang kedua, setelah kita paham saya harus berkontribusi dalam menegakkan peradaban baru Islam tadi, mempersiapkan segala sesuatunya untuk munculnya peradaban baru itu, maka saya harus memiliki profil kapasitas sebagaimana seharusnya sebagai seorang yang bisa melakukan itu. Paling tidak yang pertama kita harus menjadi intelektual-intelektual yang sudah selesai bangunan kepribadian Islamnya. Kalau dalam konsep Islam, bangunan kepribadian Islam ini bentukannya itu maksimal itu sudah terbentuk pada usia balik. Kalau kemudian usia berikutnya itu adalah pengokohan, pemantapan, pengindahan, menghebatkan untuk membangun profil kepemimpinan. Jadi lebih dari sekedar kepribadian Islam. Kalau kemudian sekarang kita ternyata saya masih banyak memiliki kekosongan sakofah Islam, sehingga ada banyak hal, banyak benda, banyak peristiwa, banyak amal yang saya tidak tahu hukumnya, sehingga saya tidak memiliki pola pikir Islami. Juga saya sangat jarang untuk mengasah nafsia saya dengan melakukan amalan-amalan taqarrub ila Allah, sehingga tidak terbiasa untuk dekat kepada Allah, taat kepada Allah, masih berat merasakan untuk taat kepada Allah. Sholat 5 waktu saja di akhir-akhir waktu, dan seterusnya. Maka berarti ini ada ketidaklayaan profil yang harus segera kita kejar. Kepribadian Islam yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa para intelektual muslimah itu tadi sampai pada level ini memang mereka pasti pakar dan ahli dalam bidang tertentu. Maka sesuai dengan metode Historical Islam fid Darsi, metode pembelajaran dalam Islam, ketika kita belajar satu ilmu pengetahuan tertentu, maka harus sampai pada tataran menguasai
amik, mendalam, pakar, ahli, maka harus kuasai betul itu. Nanti yang harus kemudian difahami bahwa ketika kita ada di dunia pendidikan tinggi, kita itu ada pada sebuah level di mana informasi ataupun kemudian ilmu yang disampaikan, bukan sekedar ilmu ya, sakofah yang disampaikan itu boleh saja yang ghairu Islam. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang menjadi dosen ekonomi, yang ekonomi itu mengajarkan ekonomi kapitalis, atau menjadi dosen kebudayaan tertentu ya. Itu sakofah. Ketika di dunia pendidikan tinggi memang diperbolehkan oleh Islam, sakofah ghairu Islam itu diajarkan, tapi harus diketahui, untuk difahami kesalahannya, kerusakan, dan kemudian koreksinya. Maka kalau sampai hari ini kita menjadi intelektual muslimah, ngaku pakar dan ahli, ternyata kemudian kita justru tidak memiliki sandaran sakofah Islamnya untuk menafsiri atau menghukumi sakofah ghairu Islam yang kita ajarkan, maka bersiap-siaplah, berarti kita mengajarkan kesesatan dan itu haram. Jadi kita boleh mengajarkan sakofah ghairu Islam, tapi sampaikan itu koreksinya dalam Islam seperti apa. Dan hari ini sangat banyak kita temukan dosen itu muslim, intelektual muslim, tapi ternyata yang dia ketahui karena memang dia belajarnya diajari oleh sistem dibesarkan oleh sistem pendidikan sekuler yang justru tidak meletakkan akidah Islam itu sebagai filternya atau sebagai sandarannya. Maka hari ini bisa jadi ini menjadi sesuatu yang juga dikejar. Dan yang berikutnya adalah kita kejar juga profil kita yang tadi seharusnya menjadi pionir dalam perjuangan penegakan kebenaran, atau kalau dalam hal ini konteksnya adalah kita sedang memperjuangkan tegaknya peradaban baru, peradaban Islam. Maka ini membutuhkan modal lain, yaitu kita harus menjadi intelektual muslimah yang sekaligus negarawan. Kita melek politik, kita paham realitas kehidupan yang terjadi di tengah masyarakat dan bagaimana seharusnya pengelolaan dan pelayanannya dalam pandangan Islam. Maka ini semua kalau kita lihat meniscayakan para intelektual itu memang harus menjadikan sakofah Islam sebagai sumber mata air sakofahnya. Ini yang terlupakan. Mereka pakar, mendalam, kejar kemana-mana tentang kebidangannya, tapi sama sekali kemudian tidak diikuti dengan sebenarnya kalau dalam pandangan Islam bagaimana, itu tidak dikuasai. Bahkan tidak segera tidak dikuasai, tidak mengalokasikan waktu untuk mencari tahu sakofah Islam ini. Atau bahkan mundur lagi, lebih mundur lagi, tidak merasa perlu mencari tahu dan menjadikan sakofah Islam sebagai mata air sakofahnya. Padahal ini adalah kewajiban. Yang terakhir, step yang berikutnya adalah setelah profil itu kita miliki, maka berikutnya kita proses menemukan bagaimana langkah dakwah itu kita lakukan, pasti akan ketemu dengan sebuah analisa yang tidak bisa tidak kecuali kita melakukannya bersama-sama kan, berdakwah berjamaah. Sebagaimana Rasul tidak melakukannya sendirian, tapi beliau membuat sebuah harokah, Hizbur Rasul. Kita beramal bersama dengan gerakan dakwah yang bertujuan menegakkan peradaban Islam, tegaknya syariah, kafah dan khilafah tadi, dan kemudian dengan potensi yang kita punya sudah kita pahami tadi, dengan profil sudah kita wujudkan, kita siap melakukan rancangan, kita merancang langkah-langkah dakwah terbaik sebagai bagian dari tim dakwah ini. Mungkin kita posisinya tidak harus di paling depan, karena tim ini mengharuskan tidak semua orang ada pada satu posisi yang sama, tapi mereka semua berjalan di atas jalan yang sama hingga sampai pada tujuannya. Dan itu pun bagi kita, Allah tidak meminta atau menuntut kita itu harus menyelesaikan hingga ketemu dengan ujung dari perjalanan ini atau harus sampai pada menemui keberhasilannya. Tetapi yang diperintahkan adalah kita tetap istiqomah, seandainya pun mati menjemput kita mati di atas jalan ini. Rasulullah adalah orang yang diberikan oleh Allah kabar bahwa kekuasaan beliau itu akan meliputi timur dan baratnya dunia. Tapi ketika beliau wafat, beliau belum menemui situasi itu. Mus'ab bin Umair, Mukri'ul Madinah yang dikirim oleh Rasulullah ke Madinah untuk menjadi pelopor, menyiapkan situasi politik di sana supaya kemudian siap Rasul menerima kekuasaan Rasul dan kepemimpinan Rasul.
beliau juga berusia sangat pendek di perang Uhud. Di perang Uhud beliau meninggal, belum menemukan bagaimana daulah yang beliau rintis itu kelak mengalahkan Persia, mengalahkan Romawi dan seterusnya. Tapi kita diperintahkan untuk istiqomah ada di jalan ini. Maka yang bisa kita lakukan kalau kita kaitkan dengan potensi yang kita punya, yang pertama ibu-ibu adalah terlibat dalam aktivitas menduplikasi dan melakukan kaderisasi. Kenapa? Karena kita ada di kampus, dan di kampus itu setiap tahun selalu ada mahasiswa baru masuk, setiap tahun selalu ada mahasiswa yang keluar. Dan ketika dia keluar lulus, dia kembali ke masing-masing daerahnya. Maka bayangkan potensi perubahan yang akan dibawa oleh kader tadi. Kalau mereka tercetak sebagai para pejuang Islam, para pengemban peradaban Islam. Gak sekedar yang menegakkan, siap untuk nanti mengisinya. Jangan kemudian merasa cukup dengan hanya mencetak mereka menjadi lulusan S1, S2. Karena mereka punya potensi lebih dari sekedar sarjana atau menjadi magister atau menjadi seorang doktor. Dan itu juga tidak menjadikan mereka yang menjadi umatan khairul ummah. Tadi Islam menunjukkan bukan karena itu, tetapi pembelaan mereka kepada kebenaran. Maka lakukan ini. Cukup diketahui bahwa di kampus itu sebenarnya bukan hal tabu kita itu berebut pengaruh kepada mahasiswa kita. Orang-orang pelaku maksiat, LGBT, pacaran, kelainan-kelainan seksual, itu mereka juga ngejar dan target para mahasiswa kita. Maka jangan ragu-ragu untuk menjadi dosen yang tidak hanya sekedar jadi dosen, tapi punya visi. Ketika saya lihat mahasiswa saya, bukan sekedar saya mau menyampaikan mata kuliah saya, tapi saya hendak mencetaknya menjadi bagian dari pelaku penegak peradaban Islam dan pengisi peradaban. Lalu yang berikutnya, rancang langkah dakwah untuk melakukan amplifikasi Islam ideologi. Amplifikasi, kita menguatkan pesan. Kita sudah paham Islam ideologi tadi, kita sudah lengkapi profil kita tadi untuk menguasai ini. Maka keraskan itu. Kita punya potensi itu karena kita punya jejaring. Gunakan itu untuk menanamkan mafahim, makois, qanaat di tengah-tengah masyarakat. Mereka, umat ini, interaksi mereka diatur oleh kebijakan yang dipengaruhi oleh apa pemahaman yang dipakai, apa standar yang dipakai, apa keriduan yang kemudian dipakai di situ. Kalau kemudian pemahaman, standar dan qanaat mereka, ridho tidak ridho mereka itu connect dengan penguasa, yaitu sistem sekuler, maka terjadilah sebuah interaksi antara hubungan antara penguasa dengan rakyat yang kuat tapi salah. Sementara kalau kemudian pemahaman yang dimiliki oleh pemahaman makois dan qanaat yang dimiliki oleh penguasa itu berubah menjadi Islam, atau sebaliknya yang dimiliki oleh rakyat itu berubah menjadi Islam, dan itu ternyata berbeda dengan penguasanya, maka bisa terputus hubungan antara penguasa dengan rakyat. Dan itu kemudian akan membuat umat mencari siapa yang akan bisa menerapkan mafahim dan makois dan qanaat ini, karena penguasa ini nggak mau. Maka mereka akan bergerak untuk kemudian mewujudkan apa yang sudah ibu-ibu amplifikasi. Lalu yang berikutnya, rencanakan, masukkan dalam agenda list aktivitas ini, bahwa ibu-ibu semua, kita semua itu memiliki potensi menjadi opinion maker, opinion leader. Lihatlah ketika akhir-akhir ini kita diramaikan dengan perbincangan tentang film jejak khilafah di Nusantara. Maka siapa yang kemudian kalau kita telusuri yang menjadi pembuat opini dan yang memimpin opini itu, yang kemudian di-share banyak orang, dianggap sebagai narasi yang bisa dijadikan rujukan, itu adalah para intelektual. Studi dari doktor ini menunjukkan ada hubungan antara khilafah Utsmani dengan ini, dengan Nusantara. Kemudian ada pakar lain yang kemudian menegasikannya, menafikannya. Kenapa kok kemudian dia melakukan itu? Karena dia tahu dia punya posisi bisa merubah dan mempengaruhi opini tengah masyarakat. Maka lakukan itu. Bersuaralah secara lisan maupun secara tulisan. Sampaikan tentang Islam, sampaikan tentang kekufuran, tentang sistem kufur, sampaikan tentang penguasa yang hari ini sedang mengurusi urusan masyarakat, dan sampaikan tentang adanya upaya untuk perubahan ke arah penegakan Islam, bagaimana perjuangan tersebut, bagaimana para pejuangnya. Sampaikan itu sehingga umat mengenali.
Dengan kepakaran yang kita punya, kita bisa melakukan dekonstruksi tidak sekedar mafhum ya. Itu dengan level yang cukup berpengaruh karena kita bisa menjelaskan kesalahan pengelolaan urusan umat hari ini dengan detil. Misalkan kita bicara tentang kesalahan atau kelemahan pengelolaan COVID-19 hari ini. Kita bisa menyampaikan ketidaktepatan pemilihan rapid testnya, ketidaktepatan dalam melakukan isolasinya, itu bisa kita lakukan karena dan akan bisa dirasakan pukulannya lebih berat, lebih terasa karena ada kepakaran atau keahlian yang kita miliki sebagai landasan penyampaian dekonstruksi tersebut. Lalu demikian pula sebaliknya, kita lakukan konstruksinya. Saya ingin tambahkan, kalau hari ini ibu-ibu seharusnya ketika bicara konstruksi tidak sekedar menyampaikan bagaimana pengaturan Islam secara umum, tapi seharusnya karena ada basic keilmuan tertentu, pakar tertentu, keahlian tertentu yang kita miliki, cari kaitannya itu dengan tegaknya peradaban baru itu. Misalkan kalau ekonom, bahwa kita tahu sistem mata uang nanti ketika khilafah tegak itu adalah menggunakan sistem mata uang emas perak. Maka bagaimana gambaran transisinya atau peralihan dari sistem mata uang hari ini yang berbasis kertas tidak disandarkan kepada mata uang emas perak kemudian menjadi emas perak. Dari mana bisa mendapatkan emas dan perak itu? Berapa jumlah emas peraknya? Lakukan upaya penghitungan, kemudian analisa, kira-kira nanti skenario seperti apa, itu sebagai sebuah persembahan terbaik begitu ya. Persembahan terbaik yang sekiranya nanti itu dibutuhkan, itu tinggal kita sampaikan begitu ke tengah umat. Saya sudah pernah menghitungi seperti ini sebagai hasil dari badilun juhdinya saya dengan kepakaran saya berusaha mencari gitu ya, mempersiapkan transisi menuju keperadaban Islam tersebut. Dan yang berikutnya ini lebih ke arah untuk memukul kebijakan yang salah dan rezim pelaksana dan pembuat kebijakan yang salah tersebut. Bisa kita lakukan baik secara personal maupun komunal. Ibu-ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Itu mungkin sedikit gambaran bagaimana dakwah ini seharusnya kita para intelektual muslimah itu lakukan. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.